Setelah bertransmigrasi kamu hanya perlu menyapu sekte setiap hari untuk menjadi kuat. Tapi satu-satunya syarat adalah kamu tidak boleh menunjukkan kekuatanmu sebelum menjadi yang terkuat. Sudah 10 tahun sejak aku bertransmigrasi. Hanya dengan menyapu setiap hari kekuatan kultivasiku bisa meningkat pesat. 1 atau 2 tahun lagi, aku pasti sudah tak terkalahkan. Kupikir bersembunyi di sekte seperti ini sudah cukup baik. Tapi suatu hari Ratu Kaisar pemimpin sekte menderita luka parah. Lalu dia mengumpulkan semua murid untuk membubarkan sekte dan kamu pun benar-benar panik. Kamu pikir ada kejadian besar apa? Ternyata hanya beberapa Raja Iblis yang datang. Ratu Kaisar Ling Xuang disergap oleh beberapa Raja Iblis besar hingga terluka dan levelnya turun dari ranah Kaisar. Dia menceritakan semuanya kepada semua orang. Ekspresi semua orang menjadi semakin muram saat mendengarkan. Mereka benar-benar tidak menyangka, situasinya sudah menjadi seserius ini. Melihat para murid dan tetua sekte Tiadao yang tertunduk lesu. Kamu tidak bisa menahan senyum sinis dalam hati. HMPH baru begini saja sudah takut. Lihatlah penampilan mereka yang tidak berguna ini. Kalau aku adalah leluhur sekte Tiadao, aku akan bangkit dari kubur sekarang juga dan menamparkan kalian semua. Tak disangka begitu ucapan dalam hatimu selesai. Raut wajah Ratu Kaisar Ling Xuang langsung menjadi aneh. Siapa yang bicara? Ratu Kaisar Ling Xuang segera melepaskan kesadaran ilahi tingkat Kaisar Langitnya. Setiap helai rumput dan pohon berada dalam kendalinya. Tapi dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Mungkinkah hanya ilusi? Ratu Kaisar Ling Xuang bergumam dalam hati. Setelah itu dia tidak memikirkannya lagi. Karena kelangsungan hidup murid sekte Tiadao adalah prioritas utama saat ini. Setelah para murid terdiam lama akhirnya ada yang angkat bicara. Berani bertanya pada Ratu Kaisar. Jika kami semua pergi bagaimana dengan Anda dan para tetua? Masalah ini harus ada yang menanggungnya. Ekspresinya sangat tegas. Kami akan tetap di sekte Tiadao. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte. Murid-murid biasa boleh pergi, tapi sebagai pemimpin dan tetua sekte, kami harus memikul tanggung jawab ini. Namun mata murid yang baru saja berbicara itu perlahan menjadi tegas. Aku juga bersedia membela sekte. Hidup dan mati bersama sekte. Segera beberapa orang lain angkat bicara. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte. Bersama-sama melawan iblis. Para murid sekte Tiandao sangat bersemangat. Dan kamu melihat penampilan semua orang. Seolah-olah sedang melihat sekelompok orang bodoh. Entah apa yang membuat mereka begitu heboh. Bertahan di sini jelas-jelas hanya untuk mati. Tapi mereka masih begitu bersemangat. Otak mereka ini pasti agak bermasalah. Meskipun berpikir begitu, tapi kamu jadi sedikit lebih menghargai para murid sekte Tiandao ini. Tapi kamu tidak tahu, apa yang ada di dalam pikiranmu. Juga tidak bisa disembunyikan dari Permaisuri Ling Xuang. Meskipun Permaisuri Ling Xuang tidak mengerti tapi harus menerima kenyataan ini. Ini seharusnya adalah suara hati seseorang. Dan orang ini seharusnya berada di sekte Tiandao. Tapi detik berikutnya dia kembali mendengar suara di benaknya. Harus kuakui, Permaisuri Ling Xuang wanita tua ini. Ternyata cukup cantik juga. 10 tahun di sekte Tiandao. Ini pertama kalinya kamu sebagai murid pesuruh melihat Permaisuri Ling Xuang. Bentuk tubuh ini bisa menyaingi model papan atas. Dilihat dari bokongnya saja sudah pasti bisa melahirkan anak laki-laki. Kalau saja bisa menikahinya dan membawanya pulang, pasti hidup akan sangat nyaman sekali. Sayangnya sekarang belum bisa. Aku akan menyapu lantai beberapa tahun lagi dan menjadi tak terkalahkan. Lalu aku akan merebut si cantik ini untuk dijadikan istri. Kata-kata ini membuat Permaisuri Ling Xuang menggertakkan giginya. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Sebagai seorang permaisuri dia belum pernah mendengar penilaian seperti ini. Menyapu lantai, Permaisuri Ling Xuang tiba-tiba tertegun. Sepertinya dia telah menangkap informasi kunci. Dia kemudian melepaskan kesadaran spiritualnya ke bawah. Tidak lama kemudian dia menemukanmu. Meskipun ada banyak orang di sana, tapi hanya kamu yang sedang memegang sapu. Permaisuri Ling Xuang melirikmu dari kejauhan. Setelah berpikir dia tidak langsung membongkarmu. Aku ingin lihat, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Namun tatapan sang ratu di matamu terasa berbeda. Apa wanita tua itu barusan melihatku? Mungkinkah aku sudah ketahuan olehnya? Tetapi pikiran ini segera kamu singkirkan. Karena seorang kultivator tingkat Kaisar Langit Belaka, sama sekali tidak mungkin bisa menemukanmu. Setelah mendengar perkataanmu, tatapan Ratu Ling Xuang yang tertuju padamu tidak bergeser sama sekali. Malah menjadi beberapa kali lebih tajam. Hal ini membuatmu semakin bingung. Sebenarnya ada apa dengan wanita tua ini? Kenapa terus menatapku? Jangan-jangan dia punya penyakit serius ya? Saat ini hati Ratu Ling Xuang terasa sangat tidak nyaman. Kepalan tangannya terkepal erat hingga berbunyi. Meskipun begitu, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dengan susah payah. Dasar pria mesum. Setelah masalah ini selesai aku pasti akan memberimu pelajaran. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah melewati kegemparan masa, sekarang suasana kembali menjadi tenang. Rasa takut tidak bisa menghancurkan para murid. Tekad untuk rela mati demi sekte. Saat ini tidak jauh dari sekte Tiandao. Energi jahat terus bergejolak. Di antaranya ada 4 sosok manusia.
Mereka adalah para iblis yang dikatakan oleh Ratu Ling Xuang. Tak kusangka benua Dongsen begitu miskin. Tempat kumuh seperti ini, menjadi kaisar lokal di sini juga cukup menyenangkan. Setelah selesai bicara mereka tertawa terbahak-bahak. Memikirkan tubuh indah Ratu Ling Xuang. Mata keempat orang itu bersinar dengan cahaya kegembiraan. Tidak lama kemudian, energi jahat yang bergejolak hampir menelan seluruh sekte Tiandao. Keempat orang itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Mereka adalah perwujudan ekstrim dari tinggi pendek gemuk dan kurus. Kamu melihat keempat orang ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Sekelompok orang aneh. Terlahir jelek bukan salah kalian, tapi keluar menakut-nakuti orang itu salah. Tentu saja kekuatan keempat orang itu tidak bisa disembunyikan darimu. Satu kaisar langit tingkat awal. 3 sisanya adalah setengah kaisar tingkat puncak. Dengan kekuatan segini saja sudah berani lancang di sekte Tiandao. Sepertinya Ratu Ling Xuang si wanita tua ini juga tidak hebat. Tanpa kamu sadari, ucapanmu benar-benar mengejutkan Ratu Ling Xuang. Tapi ada satu hal yang salah. Kalau bukan karena serangan diam-diam 4 iblis ini, mereka belum tentu menjadi lawan sang ratu. Di dunia ini, para kultivator terbagi menjadi penempaan tubuh, pengumpulan ki, pembangunan fondasi, peredaran darah, penerobos batas fana. Ini adalah 5 alam jalur manusia. Ini juga merupakan tahap awal dari kultivasi. Setelah jalur manusia adalah jalur kuning, pembentukan inti, jiwa baru lahir, transformasi roh, pemurnian hampa. Selanjutnya adalah 5 alam jalur bumi, setengah kaisar, kaisar langit, tak terkalahkan, tertinggi, penguasa agung. Di atas jalur bumi masih ada jalur langit, manusia abadi, dewa misterius, dewa emas, dewa dunia fana, tingkat orang suci. Mencapai jalur langit berarti mencari keabadian sejati di antara langit dan bumi. Saat ini, iblis jahat itu menatap sang ratu. Tatapannya dipenuhi dengan keserakahan. Si cantik, jika kamu bisa melayani kami bersaudara dengan baik, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan semut-semut ini. Tutup mulut busukmu. Ratu Ling Xuang memaki tanpa basa-basi. Karena sudah ditakdirkan menjadi pertarungan hidup dan mati, dia tentu tidak akan takut. Banyak murid juga mulai memaki dengan marah. Karena kalian semua tidak tahu diuntung. Kalau begitu jangan salahkan aku. Keempatnya saling memandang dan langsung memiliki 7 keputusan di hati. Sementara kamu mendengarkan dari belakang. Dalam hatimu sudah lama merasa tidak sabar. Kalau mau bertarung ya bertarung saja. Kenapa banyak sekali omong kosong? Apa kamu tidak pernah dengar penjahat mati karena banyak bicara? Membunuh ayam tidak perlu pisau sapi. Kamu perlahan membungkuk dan mengambil sehelai rumput di tanah. Kamu meletakkan daun rumput di tanganmu melihatnya sejenak lalu mengangguk puas. Untuk membunuh mereka ini sudah cukup. 1 sentimeter lebih pun adalah pemborosan. Ratu Ling Xuang yang terus memperhatikanmu menunjukkan wajah tidak percaya. Tak disangka kamu benar-benar berencana menggunakan sehelai rumput ini untuk membunuh keempat iblis itu. Kamu menjepit rumput itu di tanganmu dan melemparkannya dengan ringan. Selama itu tidak ada aura kekuatan apapun. Terdengar suara ringan, rumput itu langsung menembus kepala si gendut. Energi mengerikan masih bergejolak di dalam otaknya. Seorang kultivator ranah kaisar langit di tanganmu. Lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Selanjutnya tidak ada kejutan. 3 orang yang tersisa juga berakhir sama seperti si gendut. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. 4 orang yang tadinya sombong itu telah dibereskan sepenuhnya. Selain dirimu yang melakukannya, dan Ratu Ling Xuang yang bisa mendengar suara hatimu. Karena ditutupi oleh hawa jahat, para murid sekte jalan surgawi tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya mereka semua sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Mengapa tiba-tiba keempat iblis itu berhenti bergerak? Hawa jahat itu bahkan mulai menghilang. Meski begitu mereka tetap tidak berani lengah. Malah mereka menjadi sedikit lebih takut. Pasti sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Para murid menatap hawa jahat yang perlahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, hawa jahat itu benar-benar lenyap di udara. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang agak tidak percaya pada mata mereka sendiri. Seorang tetua berbicara kepada semua orang kata demi kata. Mereka sudah mati. Saat berbicara tubuhnya sedikit gemetar. Baru saja ada bahaya pemusnahan sekte. Sekarang tidak terjadi apa-apa lagi. Ini benar-benar seperti mimpi. Awalnya hening, kemudian sorak-sorai yang mengguncang dunia meledak di puncak utama sekte jalan surgawi. Kehilangan dukungan keyakinan itu. Di dalam hati mereka hanya tersisa ketakutan. Kamu melihat reaksi semua orang. Dalam hati kamu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kenapa mereka malah menangis? Bukan dewa yang menyelamatkan kalian. Jelas-jelas aku yang menyelamatkan kalian. Kaisar wanita Ling Xuang tidak berbicara. Tetapi dari tatapan matanya yang berkedip bisa dirasakan. Saat ini hatinya sudah dipenuhi gejolak yang dahsyat. Tatapannya padamu penuh dengan keterkejutan. Dia sangat mengerti di dalam hatinya. Kematian 4 iblis itu karena sehelai rumput darimu tadi. Sehelai rumput, membunuh 1 kaisar langit dan 3,5 kaisar. Eksistensi mengerikan macam apa ini?
Kaisar wanita Ling Xuang sekarang sudah bisa memastikan. Kamu benar-benar seorang master hebat yang menyembunyikan kemampuannya. Tingkat kengeriannya melampaui imajinasi orang biasa. Eksistensi seperti ini, ada urusan apa di Sekte Tian Daoku? Setelah dipikir-pikir, Kaisar wanita Ling Xuang tetap tidak bisa mengerti. Tapi bagaimanapun juga, sekarang Sekte Tian Dao baik-baik saja ini adalah hal yang baik. Dan kamu akhirnya bisa check-in dengan tenang. Tapi tiba-tiba raut wajahmu berubah drastis. Tidak ada kejutan, hukuman dari sistem tidak pernah absen. Terdeteksi host telah menunjukkan kekuatannya. Kemampuan berbicara dicabut selama 8 jam. Kamu pun bisa bernapas lega. Sialan siapa yang telah menemukanku. Setelah beberapa lama, orang-orang Sekte Tian Dao akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Barulah Kaisar wanita Ling Xuang angkat bicara. Krisis Sekte Tian Dao telah berakhir. Kalian semua pergilah. Kebetulan kamu sekarang hanya ingin segera menjauh dari tempat ini. Tapi entah kenapa kamu merasa seolah-olah seperti ada sepasang mata yang sedang mengintipmu. Kamu baru saja berbalik dan belum sempat bergerak. Tiba-tiba terdengar suara Kaisar wanita Ling Xuang dari belakang. Kamu tetap di sini. Langkahmu tanpa sadar terhenti. Dalam hati kamu berpikir dia mungkin tidak memanggilku kan. Bagaimana mungkin seorang murid pesuruh bisa membuat Ratu yang Agung memintanya tinggal? Setelah memahaminya kau terus berjalan maju tanpa peduli. Murid pesuruh yang sedang menyapu itu. Beta sedang berbicara denganmu. Kau benar-benar tertegun. Karena tidak bisa bicara kau hanya bisa menatap Ratu Ling Xuang dengan tatapan bingung. Majulah ke depan. Mendengar perintah itu kau perlahan berjalan ke sisi Ratu Ling Xuang. Karena jaraknya yang dekat, ini lekuk tubuh Ratu Ling Xuang terlihat jelas di depan matamu. Tubuh ini benar-benar luar biasa ya. Mendengar kekagumanmu, Ratu Ling Xuang langsung tahu apa yang kau pikirkan. Wajahnya seketika memerah karena malu. Dasar mesum. Hanya saja Ratu Ling Xuang mengetahui kekuatanmu yang mengerikan. Tentu saja dia tidak berani bertindak. Sementara kau tidak berniat menunjukkan kekuatanmu. Tentu saja dia tidak akan membongkarnya. Siapa namamu? Ratu Ling Xuang sebenarnya hanya bertanya dengan santai. Tapi perkataan itu sampai di telingamu. Yang kau pikirkan jadi berbeda. Ini sudah dimulai ya. Pertama tanya nama, lalu tanya tanggal lahir. Selanjutnya apa akan bertanya aku punya rumah dan mobil atau tidak. Lalu akan menyerahkan diri kepadaku. Benar saja wanita tua ini bernafsu pada tubuhku dan punya niat buruk. Mendengar suara hatimu Ratu Ling Xuang tiba-tiba terkejut. Dia awalnya hanya ingin berbasa-basi untuk mengakrabkan diri. Siapa sangka kau malah memahaminya seperti ini. Di benua Dewa Timur ini entah berapa banyak orang yang jatuh hati pada Ling Xuang. Dia tidak hanya memiliki kekuatan mengerikan tapi juga dijuluki si cantik nomor 1 di benua Dewa Timur. Jenius dan talenta yang tak terhitung jumlahnya. Semua bertekuk lutut di hadapannya berharap bisa mendapatkan hatinya. Pergilah. Setelah tenang Ratu Ling Xuang berbicara dengan acuh tak acuh. Sekarang dia tidak berani berbicara banyak lagi denganmu. Kalau terus berbicara, mungkin kau bahkan sudah memikirkan nama untuk anak kalian. Setelah kau pergi, Ratu Ling Xuang melamun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba matanya berbinar, merasakan posisimu sosoknya langsung menghilang model. Tepat saat itu permaisuri Ling Xuang muncul di gunung belakang. Dan mendengar keluhanmu, mendengar dirinya dipanggil wanita tua. Dia benar-benar ingin turun dan binasa bersamamu. Di dalam pondok jerami kamu tiba-tiba membuka mata. Tanpa berlebihan, selama kamu mau setiap pergerakan sekecil apapun di seluruh Sekte Tian Dao tidak akan luput dari pandanganmu. HMPH wanita ini, seperti koyo yang tidak bisa dilepas. Mengenai fakta bahwa kamu bisa menemukannya, Permaisuri Ling Xuang tidak terkejut. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar seseorang menggambarkannya seperti itu. Sebelumnya di benua ilahi timur ini entah berapa banyak pria yang berlomba-lomba mencari perhatiannya. Kenapa saat berhadapan denganmu dia jadi seperti koyo? Karena sudah ketahuan, Permaisuri Ling Xuang pun tidak lagi bersembunyi. Dia langsung mendarat di depan pondok jerami. Dan kamu hanya bisa mendorong pintu dan keluar. Langsung berpura-pura terkejut. Tadinya ingin bicara, tapi karena hukuman dari sistem kamu tidak bisa bicara sama sekali. Hanya bisa bergumam dan memberi isyarat. Melihatmu bersikap seperti ini, Permaisuri Ling Xuang sedikit terkejut. Ternyata kamu bisu. Kamu pun memaki dalam hati. Kamu yang bisu. Seluruh keluargamu yang bisu. Aku hanya tidak bisa bicara untuk sementara. Mendengar suara hatimu Permaisuri Ling Xuang bisa mengerti garis besarnya. Kamu tidak ingin menarik perhatian siapapun. Bahkan sebelum dia sempat bicara, kamu mengeluarkan kertas dan pena lalu menulis. Aku baru tahap penempaan tubuh. Masih belum bisa melakukan bigu. Sekarang aku mau pergi memasak. Yang mulia Permaisuri ada urusan apa? Maksud untuk mengusir tamu dalam kata-kata ini sangat jelas. Tapi Permaisuri Ling Xuang sepertinya tidak mengerti. Pergilah memasak. Aku akan menunggu di sini. Tapi tepat saat kamu akan pergi, Permaisuri Ling Xuang merasa dunia berputar dan akan terjatuh. Kamu tidak berani ragu, segera bergegas menopang Kaisar wanita Ling Xuang. Saat itulah kamu menyadari luka yang diderita Kaisar wanita sebelumnya sangat parah. Sekarang efek baliknya sudah dimulai. Saat ini Kaisar wanita Ling Xuang basah kuyup oleh keringat.
Pakaiannya sudah basah kuyup. Jarak sedekat ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Kamu segera mengalihkan pandangan, tidak berani meliriknya lagi, khawatir jika terus melihat akan benar-benar melakukan hal yang tidak senonoh. Kondisinya saat ini benar-benar sangat kritis. Jika tidak segera ditangani, kemungkinan besar nyawanya akan melayang. Aku dulu tidak sengaja mempelajari teknik penyaluran energi. Sekarang situasinya darurat. Dalam keadaan darurat tidak boleh pilih-pilih cara. Aku terpaksa menyinggungmu. Kamu langsung menggendong kaisar wanita Ling Xuang. Pemandangan seperti ini benar-benar membuat hasrat di dalam hati bergejolak. Jika ini orang lain, mungkin sudah tidak bisa menahan diri sejak tadi. Dia berani-beraninya menggendongku. Saat ini pikiran kaisar wanita Ling Xuang menjadi kosong. Dia meronta-ronta ingin berdiri. Namun sebelum dia sempat bangun, kamu sudah menahannya. Kamu dengan cepat menulis beberapa kata. Kalau tidak mau mati, berbaringlah dengan tenang dan jangan bergerak. Wajahmu saat ini tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan seperti sebelumnya. Sudah terluka masih tidak bisa diam. Wanita memang merepotkan. Jangan sampai mati di kamarku. Kamu tidak tahu bahwa kaisar wanita Ling Xuang bisa mendengar suara hatimu. Rasa sedih yang mendalam seketika memenuhi benaknya. Awalnya air mata masih bisa ditahan. Sekarang seperti bendungan jebol. Tidak bisa berhenti mengalir. Pemandangan wajahnya yang basah oleh air mata membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak tega. Kamu yang di sampingnya menjadi sangat cemas. Kenapa menangis? Aku kan tidak mengganggumu. Setelah berpikir lama, kamu memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Kalau ditunda lebih lama lagi, kekuatan serangan balik iblis hati akan meresap ke dalam darah dan daging. Maka itu akan benar-benar gawat. Jadi, kamu pun menotok titik akupuntur kaisar wanita Ling Xuang. Tubuh kaisar wanita Ling Xuang pun gemetar. Kau sama sekali tidak peduli. Kedua jarimu terus bergerak cepat di berbagai titik akupunturnya. Wajah cantik Dewi Kaisar Ling Xuang memerah. Meskipun dia tahu kau melakukan ini untuk membantunya, tapi dia tetap tidak bisa menahan rasa malu dan marahnya. Dia masih seorang gadis suci. Kapan pernah seorang pria memperlakukannya seperti ini? Setelah sekian lama kau akhirnya berhenti. Kau menghela napas panjang. Akhirnya bisa dianggap berhasil ditekan.